Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa dan bertemu kembali bersama saya di video part 7 ya, di seri perjalanan dari Desa Baitom ke Tumbang Jojang. Nah, di sini saya sudah sampai di daerah Laas, tepatnya di penyeberangan Lokyat. Ya, ini sebutannya Lokyat ya. Nah, di sini nanti kita akan mengikuti getek. Nah, itu dia geteknya. Datang getek atau ferry untuk sepeda motor ya. Nah, mungkin untuk season menyeberang ini videonya akan saya mute ya, atau suaranya saya hilangkan sebab ini biasanya berisik teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa dapat saksikan proses penyeberangannya. Di sini saya sudah naik ya dari ferry atau getek kecilnya tadi, melewati salah satu dockside atau tempat penerjunan daripada kayu-kayu PT NAS teman-teman, atau PT apa itu, Nusantara Alam Raya Sejahtera namanya, disingkat dengan PT NAS. Nah, di sini jalannya dapat dilihat teman-teman. Ini yang saya maksud itu, kalau sampai terjadi hujan di wilayah dari pinggir Barito ini 1 km ke atas, atau kami menyebutnya kilometer 1 itu, kalau sampai hujan, waduh teman-teman, luar biasa sekali di sini becek. Nah, dan di situ otomatis motor itu pasti lengket ya di ban motor, di spakbor depan, belakang juga. Nah, tapi kalau kondisi sekarang alhamdulillah kayaknya hujannya malam tadi ya, malam mungkin pas habis isya, habis maghrib itu kelihatannya, kalau saya lihat kondisi jalannya ini hujan di situ. Jadi sekarang berhubung sudah mulai memasuki tengah hari, jadi jalannya agak kering dikit lah, cuman masih ada jejak-jejak bekas hujan malam tadi ya. Di sini kalau sampai hujan teman-teman sangat-sangat ekstra hati-hati, sebab jalannya ini yaitu tadi di samping licin dan apa istilahnya itu, tanahnya itu lengket di ban gitu. Nah, jadi ya solusinya biasanya saya lepas spakbor depan, kalau nggak lepas ya bisa muter jalan ban depan motor itu. Nah, kembali lagi kepada perusahaan kayu tadi teman-teman, itu merupakan perusahaan kayu yang ada di salah satu di
wilayah Kecamatan Murung berbatasan dengan Kecamatan Seribu Riam. Cuman perusahaan NAS ini tetap Desa Tumbang Jojang itu termasuk salah satu desa binaannya gitu. Jadi seandainya ada jalan desa atau apa yang rusak, nah pihak desa itu biasanya berkonsultasi dan berkonsolidasi ya untuk meminta pihak perusahaan membantu lah, namanya kan membantu untuk melakukan perbaikan jalan. Tuh teman-teman dapat dilihat jalan rusak kayak gitu ya. Ini bekas-bekas hauling ya, makanya jalannya agak seperti ini. Kalau nggak hauling itu teman-teman biasanya nggak mereka dorong juga, nggak mereka sapu. Ini lebih parah lagi, cuman sebab posisi hauling itu jadi jalannya itu ya agak disapu dikit lah, biar armada mobil pengangkut lok-lok kayu besar itu tadi bisa lewat. Nah itu teman-teman, kayunya itu ketika sampai di penurunan atau penerjunan di pinggir Barito itu biasanya ditumpuk dulu, nanti dirakit. Setelah dirakit itu baru dihanyutkan, istilahnya sampai ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sana ya. Sebab Sungai Baritonya ini kan namanya Sungai Barito, muaranya kan di Banjarmasin, jadi biasanya dilarutkan gitu dengan rakit-rakit. Dan dilarutnya itu ketika posisi air naik menuju air surut. Makanya ada kebiasaan orang kalau di desa-desa pinggir Barito itu menyatakan kayak gini, apabila ada rakit dilarutkan atau dihanyutkan menggunakan takbut, itu biasanya pertandanya berarti di hulu itu sedang surut. Kenapa sampai surut? Kayaknya posisi air dari air besar menuju surut itu arus Sungai Barito itu agak tenang dikit lah, jadi nggak terlalu berbahaya untuk rakit itulah. Takutnya kan kalau terlalu deras, takutnya rakitnya bisa nyerempet sana kemari. Sebab di desa-desa di pinggiran Barito ini kan ada segala lanting, ada bangunan, dan terus lagi di Kabupaten Murung Raya ini kan ada jembatan Merdeka yang menyeberang Barito, Moratewi ada juga, jembatan Kiai Hasan Basri. Takutnya kan kalau kondisi air yang tidak terkendali deras selama peluncuran rakit atau penghanyutan rakit ke hilir itu berbahaya, berisiko, takutnya nyenggol gitu loh. Nah, oke teman-teman, saya sudah melewati wilayah kilometer 1. Ini sudah mulai memasuki wilayah hutan yang mulai agak lebat dikit lah. Cuman di sini jalannya kondisinya tanah kuning ya, ditaburi pasir atau koral, pas ditaburi gitulah biar nggak terlalu licin. Nah, di kiri kanan ini teman-teman kalau bisa dilihat itu tempat wilayah teman-teman atau kawan-kawan yang lain itu nebang kayu ulin ya. Tentunya kayu ulin yang sudah dibina dalam artian memang kayu ulin itu kan memang kayu yang tumbuh sendiri, cuman dari masyarakat situ dibina dan dilestarikan, itulah istilahnya. Perusahaan tidak boleh melakukan penebangan untuk kayu ulin teman-teman. Untuk kayu itu yang tidak boleh ditebang perusahaan itu ada istilahnya kayu madu, kayu ulin, dan kayu apa lagi sejenisnya itu. Kayu madu itu kalau orang di Kalimantan, khususnya orang Dayak Kumpai itu nyebutnya pungsi, kayu pungsi, besar kayunya teman-teman. Jadi cabangnya itu kayak cabang kayu beringin, cuman ya tingginya sampai 30 meter di situ. Jadi di situ biasanya tempat lebah bersarang, makanya itu dilarang untuk ditebang. Sama kayu ulin itu kan susah untuk tumbuh, dan itu hanya bisa digunakan komoditinya hanya bisa digunakan oleh masyarakat untuk bangun rumah, untuk masyarakat Dayak. Kalau diperjualbelikan oleh perusahaan dan atau lain sebagainya itu nggak boleh. Kayu ulin itu kan proses tumbuhnya itu sangat lama sekali, 20 tahun itu mungkin ya, kurang lebih sebesar kecil daripada lingkaran ban. Itu kalau dia tumbuh alami. Mungkin kalau dia tumbuh ditanam atau memang dibudidaya bisa lebih cepat lagi, cuman kan nggak ada di Kalimantan ini sistemnya kayak gitu.
paling ya yang dibudidaya itu kan sengon jabon itu aja. Kayu-kayu meranti itu yang bisa dibudidaya. Kalau jenis kayu-kayu kuat, kayu besar, kayu keras kayak gitu nggak bisa, sebab masyarakat menilainya lambat untuk dipanen. Cuman itu tadi, oleh ketersediaan alam masih melimpah untuk penggunaan bangunan rumah. Kalau untuk diperjualbelikan atau ditebang perusahaan itu nggak boleh. Biasanya kalau perusahaan sampai melakukan penebangan ulin atau kayu madu itu didenda atau dijipen, teman-teman. Di Kalimantan ini ada istilah jipen. Jipen itu ada denda. Untuk saat ini ya di tempat saya, tapi biasanya sama. Kalimantan satu jipen itu 100.000. Jadi kalau sampai beratus-ratus jipen, kali aja misalnya 100 jipen berarti 10 juta ya. Itu punya satu jipen itu 100.000 kenanya di tahun 2023 ini. Nah mungkin ya tahun-tahun yang akan datang mungkin bisa naik ya, menyesuaikan kebutuhan pokok dan lain sebagainya juga. Nah, nanti mungkin teman-teman videonya ini akan saya stop atau saya cut seperti biasa ketika kita sampai di wilayah persimpangan PT Nas. Nah, di sana teman-teman yang saya tunjuk itu, di situ ada salah satu gunung atau bukit ya. Itu Bukit Bahio, teman-teman. Nah, Bukit Bahio itu terkenal kalau di Murung Raya, tempat salah satu destinasi wisata ya. Destinasi wisata. Di situ ada Goa Sarang Waletnya. Cuman Goa Sarang Waletnya itu menurut mertua saya yang pernah menunggu walet di situ, lumayan angker, teman-teman. Lumayan angkernya, nggak yang ada penampakan, cuman ada suara gitu nah. Suara kayak orang ngomong di dalam guanya sana. Guanya sana tuh banyak penjurunya. Kalau orang nggak hafal katanya bisa, apa istilahnya, bisa kesasar dalam gua sana. Nah, nanti akan saya coba tunjuk ya Bukit Bahio atau Gunung Bahio-nya dari jalan ini. Nanti kelihatan aja, teman-teman. Bagus sebenarnya bukitnya itu. Terkenal kalau di Murung Raya atau di Puruk Jauh, sering teman-teman yang dari pariwisata itu berkunjung ke sini, atau teman-teman pecinta alam juga melakukan kunjungan ke sini. Sebab itu kayak gimana ya? Kayak batu timbul-timbul gitu loh. Cuman menyerupai gunung. Saya juga nggak pernah ke lokasinya, cuman saya lihatnya dari pinggir jalan aja. Kebetulan kalau saya lewat wilayah Lokiat itu kelihatan gitu. Untuk wilayah Lokiat ini, teman-teman, menuju arah Desa Tumbang Jojang ini kan, kalau dari wilayah Laas itu ada dua alternatif jalan. Satu melewati Jembatan Pajai, satu melewati penyeberangan Lokiat. Nah, kalau melewati penyeberangan Lokiat ini, teman-teman, selisihnya itu seperti saya bilang di video sebelumnya, itu mungkin ada 20-an menit ya. 20-an menit apa 20 km kata para taksi strada itu. Cuman saya nggak paham, nggak hafal saya. Mereka yang bilang, saya cuma nanya aja gitu. Makanya kadang-kadang taksi-taksi itu ngambil jalan alternatif di wilayah Lokiat. Kalau lewat Pajai itu lumayan jauh, takutnya memakan waktu yang lumayan kan. Karena sebab di sini, teman-teman, waktu sekian menit, sekian detik itu sangat perlu, sangat penting, sangat krusial. Sebab dengan waktu nggak usah lama ya, 10 menit aja hujan, waduh, jalannya luar biasa, bisa nggak tembus sehari itu, bisa sampai termalam di tengah jalan kita. Oke, teman-teman, di sini, nah, dapat dilihat sana dia Puruk Bahio-nya, cuman nggak terlalu jelas ya, sebab kamera saya ini ya kurang baik lah resolusinya. Seandainya ini baik, bisa saya zoom, waduh, bagus sekali, kayak sisik, teman-teman, kalau dilihat dari pinggir jalan sini. Nah, kembali lagi ke jalur tadi, kalau lewat Lokiat itu selisihnya 20-an menit, dianggap 20-an menit ya. Nah, itu lumayan sekali. Kalau lewat Pajai atau jembatan penyeberangan di paling hulu di Sungai Barito itu ya sekitar itu tadi. Takutnya jalannya, maklum,
orang kan rata-rata ambil jalan alternatif nyebrang sini, jadi jarang lewat sana teman-teman. Jadi jalannya mungkin agak kurang terawat atau apa lain sebagainya kan. Nah, terkecuali biasanya terpaksa lewat Pajai itu kami atau para taksi mobil ini yang angkut barang ini pas berangkatnya malam, pas lewat di lokyat itu tengah malam teman-teman. Nah, yang jaga peri ini malas bangun. Tahu aja kan kalau sudah jam 1, jam 12 lewat itu malas bangun. Jadi mau nggak mau ya kita lewat Pajai kalau kita berangkat dari arah Puruk Cahu. Tapi kalau kita berangkat dari arah sini Seribu Riam atau dalam artian Tumbang Jojang lewat Pajai itu lewat lokyat maksud saya, itu pasti diseberangin. Sebab kenapa? Sebab posisi ferinya itu kan di seberang sini. Kalau kita dari arah Puruk Cahu kan di sebelah sini, dari arah Puruk Cahu kan sebelah sana. Jadi biarpun kita ngelakson kayak manapun mereka nggak bangun. Jadi percuma gitu, kita bikin ribut orang yang tidur di sekeliling itu aja. Jadi mending kita muter aja gitu. Nah, sebab kebiasaan kawan-kawan yang melakukan penaksian segala apa ini teman-teman, itu biasanya istilahnya mereka tuh menghindari cuaca yang begitu panas atau apa, mereka mending berangkat malam gitu loh. Takutnya di jalan itu, apalagi kalau jalannya agak rusak, mereka memilih malam. Ternyata alternatifnya kenapa milih malam, kalau terjadi macet atau apa, mereka nyampenya pagi. Tapi kalau ibaratnya mereka berangkat siang, mungkin bisa siang berikutnya lagi mereka itu sampai gitu, nah baru balik. Kalau mereka berangkat malam nyampe sekitar jam 2 atau jam 3 atau jam 4 ya, istirahat sampai jam 10 mereka balik lagi turun. Kalau turun kan ringan, jadi bisa sampai sehari, sampai setengah hari lah sampai sudah. Kalau sampai Laas itu dianggap sampai aja, sebab jalannya nggak mungkin ada yang bisa bikin macet gitu. Nah, di sini tidak lama lagi teman-teman saya akan melewati simpang atau ya masuk blok ke Kem Naas ya, Kemnas maksud saya. Bukan Naas ya, Kemnas di wilayah Sungai Kongap nama sungainya. Nah, mungkin ya beberapa ratus meter lagi di depan sana teman-teman. Nah, di sini jalannya dapat dilihat itu mendekati wilayah Kemnas ini agak kuning ya. Ini berbahaya juga nih kalau terjadi hujan di daerah sini, harus ekstra hati-hati. Licin sekali ini teman-teman. Alhamdulillah ya, hujannya itu terjadi malam tadi, nggak sekarang, dan dapat dilihat teman-teman di sana awan terlihat, langit masih terlihat biru. Mudah-mudahan nanti kondisi cuacanya ini ya sampai ke tempat tujuan seperti ini. Meskipun panas ya, sebenarnya kita milih lebih panas daripada kehujanan ya. Oke, karena saya sudah hampir mendekati simpang daripada Kemnas, maka videonya seperti saya katakan sebelumnya akan saya cut dulu atau saya potong. Jangan lupa tonton kembali ya untuk part 8-nya. Sampai jumpa.